Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, wajib tonton ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi sesuai dengan topik kita ya, yaitu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, wajib tonton ini. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis ya, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang harus kita tangani dengan bijak ya, supaya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya ingin membahas tema ini ya, karena dengan kita memahami tema ini, yaitu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Nah, ini akan mempermudah ikhtiar kita, khususnya untuk mencari solusinya ya, sehingga penderitaan kita ini akan menjadi lebih efektif di dalam kita mencari proses pemulihannya ya. Tetapi tanpa kita memahami secara utuh ya, nah itu biasanya kadang kurang efektif karena mungkin ketika kita berikhtiar itu kadang tidak tepat dengan sebab yang kita derita, itu seperti itu. Nah, maka dari itu sebagai langkah awal kita pahami saja dulu teman-teman ya, pahami apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, kemudian sebab-sebabnya itu apa ya, kemudian bisa menderita seperti itu. Nah, setelah itu ciri-ciri atau sensasinya itu seperti apa, nah itu harus kita paham dulu ya. Nah, baru setelah itu kita bisa menentukan solusinya. Oh, ternyata cuma begini, dan akhirnya kita menjadi efektif ya, sehingga bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan ini akan jauh lebih cepat untuk sembuh ya, untuk membaik ya, karena memang ikhtiar solusi yang kita lakukan ini adalah hal yang efektif ya. Walaupun yang perlu kita cermati juga, antara orang satu dengan orang yang lain itu kadang sebabnya berbeda ya. Nah, ketika sebabnya berbeda, maka ya sudah, mungkin sensasinya juga sedikit berbeda, penanganannya juga harus berbeda, atau solusinya juga berbeda. Nah, ini juga harus kita sadari ya. Makanya kita jangan terlalu mudah ya menyamakan dengan orang lain. Jadi makanya kita harus istilahnya mawas diri ya, menganalisa diri kita sendiri. Nah, setelah itu baru kita menentukan solusinya yang tepat buat diri kita ya, buat diri sendiri ya, maksudnya itu apa. Nah, itu jadi tidak mesti sama dengan orang yang lain ya, walaupun bisa terjadi sama karena mungkin sebabnya juga sama, tetapi ketika akar permasalahannya itu belum ketemu, nah itu yang harus kita cari dulu ya, dan insya Allah itu kalau diri kita mau mawas diri, mau introspeksi ya, mau istilahnya menilai diri kita sendiri, itu pasti akan ketemu ya, pasti akan ketemu. Tinggal sanggup untuk istilahnya merubah atau tidak itu ya, karena
ini dibutuhkan proses, yaitu kita harus merubah perilaku teman-teman ya, perilaku ya, baik itu mungkin perilaku kita di dalam mengatur pola makan ya, perilaku kita di dalam mengatur pola hidup ya, perilaku kita di dalam menjalankan pola pikir kita ya, termasuk pola spiritual kita ya. Nah, ini semuanya saling berhubungan erat ya, maka dari itu kita harus kita tangani secara holistik ya, komprehensif, secara menyeluruh, supaya sebab-sebab yang timbul ya, yang kita rasakan itu nanti akan bisa teratasi gitu teman-teman ya. Maka dari itu ya, sebenarnya mudah ya ketika kita memang menemukan sebabnya, latar belakangnya ya, maka kita akan pasti solusinya seperti ini gitu, seperti itu ya. Tetapi ketika sebabnya, latar belakangnya itu belum kita temukan, nah itu yang kadang memang kita harus banyak menganalisa itu. Nah, yang menganalisa terutama ya diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri, coba diingat-ingat masa lalu sebelum misalkan terkena asam lambung. Nah, itu dari apa ya kemudian akhirnya bisa menderita seperti itu ya. Nah, itu ditelaah saja, pasti akan ketemu teman-teman ya itu. Oke ya. Nah, pada sesi kali ini ya, yang perlu kita pahami yaitu pertama tentang asam lambung ya. Nah, apa itu asam lambung ya? Asam lambung ini bukan penyakit teman-teman ya, sehingga ketika kita mendengar asam lambung itu ya nggak usah cemas, nggak usah takut ya, karena itu bukan penyakit ya. Bahkan itu asam lambung adalah cairan di dalam tubuh kita ya, di lambung ya, yang berfungsi untuk mengurai makanan yang itu memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Cuma permasalahannya kenapa asam lambung kadang menjadi gangguan ya, maksudnya menjadi gangguan bukan menjadi penyakit ya, itu ketika memang over ya. Over itu ya berlebihan lah ya, berlebihan, mungkin terlalu banyak ya, terlalu banyak, nah itu akhirnya menjadi masalah gitu. Nah, maka dengan seperti itu ya solusinya nanti akan mudah ya, itu. Nah, ketika kita mengetahui sebabnya. Nah, tentang asam lambung ya, itu sebabnya itu bermacam-macam ya. Bisa disebabkan misalkan dari pola makan ya, kita terlalu banyak makan, contohnya makanan-makanan yang sering kita kenal sebagai makanan pantangan ya, mungkin makanan pedas, mungkin makanan berlemak tinggi, makanan terlalu asam ya, makanan bersantan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang juga memicu, tapi itu hanya faktor kecil sebenarnya teman-teman ya. Karena apa? Karena dulu sebelum terkena asam lambung ya, itu juga nggak masalah kok, makan itu juga nggak masalah, kan seperti itu ya. Artinya itu bukan faktor yang sangat dominan, dan itu sangat mudah untuk diatasi. Ketika itu faktornya makanan, ya udah kita rubah pola makannya, pasti akan sembuh ya, kalau memang faktor utamanya itu ya. Nah, tetapi bisa juga ya faktor lain mungkin dari apa ya, ya dari kebiasaan, mulai dari kebiasaan makan misalkan tidak teratur. Nah, itu juga bisa ya, makanya harus kita kembalikan menjadi lebih teratur. Nah, tetapi yang lebih kadang dominan ya, itu justru dari psikis kita teman-teman. Dari psikis itu ya, dari tekanan pikiran ya, dari tekanan emosi, dari tekanan perasaan. Nah, ini yang kadang sering tidak kita sadari, tetapi justru pemicunya adalah itu. Nah, ketika sudah ketemu pemicunya itu, ya sudah, akhirnya kita juga akan bisa menanganinya dengan mudah ya, itu. Nah, kemudian biasanya sensasinya apa ketika kita terkena asam lambung? Kalau asam lambung itu masih asam lambung biasa ya, masih di seputar perut ya, belum terjadi GERD, itu ya sensasinya hanya di perut ya. Biasanya perutnya kembung ya, perutnya begah, perutnya perih, perutnya sembelit, kemudian kadang senut-senut di perut. Nah, itu hanya seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian bisa juga sih kadang agak mules ya, mungkin BAB juga menjadi tidak lancar. Nah, itu juga termasuk sensasi daripada asam lambung yang masih asam lambung biasa, menurut saya seperti itu. Nah, cuma ketika itu sudah berkepanjangan ya, dalam arti dalam durasi waktu yang cukup lama, itu biasanya akan meningkat menjadi GERD ya.
Itu seperti itu. Nah, sekarang masih saya berbicara tentang asam lambung biasa. Ketika masih seperti itu ya solusinya mudah ya. Solusinya mudah, tinggal kita perbaiki pola makannya, kita perbaiki pola hidupnya ya. Kita perbaiki pola pikirnya ya. Seperti yang sudah pernah saya share di video-video saya yang lalu ya, tentang pola makan, tentang pola hidup, tentang pola pikir itu sudah ada semua teman-teman ya. Jadi bisa ditonton kembali lah tentang hal itu ya, itu bisa. Tetapi ketika yang bersifat psikis, nah ini ya biasanya berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Ada yang orang asam lambungnya menjadi sering naik karena memang pikiran sering tegang ya, sering tegang contohnya karena mungkin banyak beban ya, banyak beban yang dipikirkan ya, memikirkan contohnya beban tugas-tugas ya, tugas-tugas hubungannya dengan pekerjaan, bisa juga tentang masalah hubungan sosial, bisa tentang masalah apa ya, beban-beban keluarga dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa mengetahui diri kita sendiri teman-teman ya, maka coba ditelaah saja. Termasuk emosi ya, ketika emosi itu sering naik, kita sering apa ya istilahnya jengkel ya seperti itu, nah itu juga akan bisa berpengaruh menaikkan ya. Itu termasuk mungkin ketika teman-teman punya rasa dendam, nah itu pun sama ya, reaksinya asam lambungnya itu akan menjadi naik ya. Termasuk perasaan ya, ketika kita merasa tersakiti, mungkin merasa sedih yang berkepanjangan ya, nah itu juga sama, asam lambung yang akan naik. Atau kita merasa khawatir dan lain sebagainya, itu juga seperti itu. Nah oleh karena itu ya cermati saja ya, cermati saja. Nah solusinya berarti kita harus rilis permasalahan-permasalahan yang bersifat mental tadi ya. Rilis itu ya harus kita cari pemecahannya teman-teman ya, harus kita cari pemecahannya, dan itu pasti bisa ya, pasti bisa. Yang penting kita ada kemauan ya, ada kemauan dan ada tekad untuk memang kita untuk menyelesaikan ya, termasuk untuk mungkin merubah perilaku kita. Nah demi kesehatan itu pasti akan bisa teman-teman, maka lakukan saja ya. Jadi ini memang butuh proses, maksudnya adalah proses perbaikan karakter diri kita teman-teman ya. Ketika kita belum berubah ya keadaannya masih seperti itu saja ya, maka dari itu kita jangan bermalas-malasan untuk mencoba ya, mencoba merubah karakter diri kita. Itu insya Allah nanti akan ada perubahan. Nah perubahan itu nanti akan berakibat kepada perubahan diri kita yang tadinya merasakan penderitaan, akhirnya berubah menjadi merasakan kebahagiaan, dan merasakan kesakitan akhirnya berubah menjadi merasa sehat itu. Setelah berproses teman-teman ya, maka dari itu lakukan saja proses-prosesnya ya, sesuai dengan tip-tip ya yang sering saya sebutkan secara spesifik pada video-video yang lalu. Kalau ini sifatnya memang agak umum ya, agak umum, tapi maksud saya supaya teman-teman punya gambaran yang luas dulu ya, sehingga nanti bisa menemukan, oh ternyata saya cuma ini kok sebabnya, kecil ya. Jadi dari multifaktor itu kita paling hanya 1 atau 2 faktor kok, itu biasanya seperti itu. Nah makanya antara orang satu dengan yang lain, orang lain kadang berbeda itu karena dari multifaktor sebenarnya itu tidak semuanya, tetapi kita mungkin hanya 1 faktor, atau mungkin hanya 2 faktor, atau mungkin hanya 3 faktor aja itu ya. Nah ketika itu sudah ditemukan, kemudian kita cari solusinya, ya sudah selesai selesai, dan akhirnya kita menjadi sembuh teman-teman ya. Nah itu ketika kita masih asam lambung ya, mungkin asam lambung biasa ya, itu masih sensasinya di seputar perut. Nah kemudian yang kedua yaitu yang hubungannya dengan GERD ya. Apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease ya, itu artinya terjadi kenaikan atau arus balik ya asam lambung dari lambung ke kerongkongan ya, jadi menembus katup esofagus naik ke atas ya. Nah karena asam lambung itu tempatnya mestinya di lambung ya, karena sifatnya yang tajam, yang asam, yang panas ya, nah itu ketika keluar dari lambung maka organ tubuh kita itu tidak bisa menahan, karena itu bukan tempatnya ya, pasti akan ada efek negatifnya. Nah efeknya itu yaitu mulai dari sensasinya
GERD itu rasanya dada panas, seperti terbakar, ya kadang nyeri, ya kadang sakit, ya bahkan ada yang seperti tertusuk, yaitu juga ada. Nah, pokoknya bermacam-macam ya. Bahkan bisa naik ke atas lagi, kepala menjadi berat, keliengan, pusing-pusing, mata buram, telinga berdenging, mulut rasanya asam, kadang juga pahit ya, yang leher kaku dan seterusnya. Ini sensasi dari GERD ya. Tidak hanya itu, bisa juga ke bawah ya, yang badan pinggang sakit ya, kemudian kaki gemeteran dan lain sebagainya, itu pun efek dari GERD. Makanya saya merasakan mulai merasakan 1001 rasa sensasi ya, termasuk sampai dengan apa, rambut juga mudah rontok, kemudian apa, berat badan sampai turun. Nah, ini setelah kita mengalami GERD, teman-teman ya. Nah, itu. Nah, maka ketika kita sudah mengenali seperti itu ya, artinya ini GERD itu memang setingkat lebih tinggi daripada asam lambung biasa. Maka penanganannya juga tentunya harus lebih serius ya. Tetapi juga disebabkan dari asam lambung. Kalau asam lambungnya enggak selalu naik, ya otomatis GERD tidak akan terjadi. Itu seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya jaga jangan sampai terjadi GERD ya. Jangan sampai terjadi kenaikan asam lambung. Bagaimana caranya? Ya jaga asam lambung supaya tidak selalu naik. Dengan cara tadi ya, menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya ya. Termasuk bagaimana kita istilahnya menenangkan secara psikis kita ya. Mungkin dengan cara relaksasi, dengan cara meditasi ya, dengan cara pasrah dan seterusnya. Nah, itu juga sudah saya urei ya di dalam video-video yang lalu. Nah, itu pahami saja dan lakukan saja, teman-teman. Pasti bisa dan pasti akan sembuh ya, akan sembuh. Makanya yang namanya penderitaan asam lambung, GERD, ini sebenarnya bukan penyakit ya, hanya gangguan lah ya, gangguan yang ketika belum paham memang kelihatannya berat banget ya, tetapi ketika kita sudah paham, oh ternyata cuma seperti itu ya, ternyata cuma karena pengaruh ilusi pikiran, akhirnya seperti itu. Nah, dengan kita menemukan seperti itu nanti rasa-rasa seperti ketakutan ya, seperti kecemasan itu pun sudah berkurang, teman-teman ya. Contohnya saya dulu sebelum saya menemukan informasi ya, yaitu melalui channel YouTube seperti ini. Nah, itu saya masih muter-muter sekali ya, masih waduh pokoknya luar biasa ya sampai dengan terjadi panic attack ya, kemudian perasaan sangat sensitif, ada apa, ambulan lewat saja sudah takut, ada orang bersuara keras saja sini sudah berdebar-debar, kagetan dan lain sebagainya ya. Karena saya belum tahu waktu itu ya. Tapi setelah kita paham, oh ternyata ini dari ilusi pikiran saya yang seperti ini seperti ini. Nah, akhirnya kita menjadi tenang, teman-teman. Ya, itu makanya bagi teman-teman yang masih merasakan seperti itu ya, tolong ikuti saja ini apa ya, video-video saya. Insya Allah teman-teman akan cepat membaik ya, itu karena pengalaman saya juga seperti itu. Oke ya, itu ketika kita terkena GERD itu sensasinya seperti itu, kemudian solusinya juga seperti itu. Nah, kemudian meningkat lagi ketika kita sudah terkena GERD ya, karena sensasinya bermacam-macam dan rasanya cukup dahsyat, maka kita menjadi terkena kecemasan berlebih atau anxiety disorder. Ya, siapapun orangnya akan cemas. Contohnya ketika di seputar dada ya, dada saja misalkan seperti merasa tertekan. Jadi seolah-olah saya pernah merasakan dada ini seperti ditumpangi benda yang berat gitu loh kalau pas lagi tiduran. Itu otomatis kan di bayangan saya, wah jangan-jangan paru-paru saya kena, jangan-jangan jantung saya, jangan-jangan ajal akan menjemput dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, sehingga isinya adalah rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was, rasa ketakutan karena dihantam oleh sensasi yang luar biasa, dan waktu itu memakan durasi waktu yang agak lama sehingga saya ya otomatis kecemasannya menjadi semakin tinggi itu waktu itu. Nah, karena
belum saya memahami. Nah, setelah saya memahami ternyata berkurang, akhirnya menjadi oh ternyata sekarang saya sudah sembuh seperti itu. Nah, itu maka ikuti saja teman-teman ya, motivasi-motivasi yang membuat teman-teman menjadi bangkit ya. Menjadi bangkit itu contohnya ketika setelah mendengarkan motivasi ini ada rasa tenang ya, ada rasa tenang, kemudian menjadi tidak takut lagi. Nah, itu berarti penyembuhannya seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti lama-lama menjadi pemberani, bukan lagi penakut, pemberani, ah cuma seperti itu nggak apa-apa, seperti itu. Yang tadinya takut keluar rumah ya, takut bepergian, ya nggak takut lagi, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah makan, sudah minum ya, saya pasti tidak akan kambuh dan lain sebagainya. Itu akan terbentuk di dalam pikiran teman-teman sekalian. Tetapi ketika teman-teman masih istilahnya mengurung diri ya, kemudian menutup informasi ya, tidak paham tentang penderitaan ini, nah itu yang menjadikan memuncak teman-teman. Oke ya, itu tentang anxiety ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang psikosomatik ya. Nah, biasanya ketika orang sudah terkena asam lambung dalam waktu yang cukup lama, kemudian meningkat terkena GERD ya, GERD agak lama, kemudian meningkat anxiety ya. Anxiety sudah agak lama, meningkat psikosomatik teman-teman. Apa itu psikosomatik? Itu psiko dan soma ya. Psiko itu jiwa atau pikiran ya, soma itu tubuh ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita ya, oleh jiwa kita, ini akan direspon oleh tubuh kita. Contohnya ketika kita memikirkan misalkan takut pingsan ya, nah nanti ketika itu menguasai pikiran ya sudah, tubuh kita itu menjadi lemes ya, menjadi lemes, hawanya seperti mau pingsan. Itu karena ilusi pikiran itu ya. Jadi yang namanya orang kena psikosomatis itu seperti itu. Jadi apa yang diangan-angan ini direspon oleh tubuh. Jadi tubuh itu seperti merealisasikan itu. Makanya ketika dulu saya mendengar ada kabar duka ya, ada kabar kematian, saya langsung drop, langsung lemes ya, tidak berdaya ya. Itu karena apa? Di pikiran saya kan yang terbayang jangan-jangan nanti saya seperti itu gitu, seperti itu akan mengalami kematian. Nah, akhirnya tubuh ini responnya menjadi seperti itu, keringat dingin, lemas ya, pusing, pokoknya tidak berdaya, itu seperti itu. Nah, itu karena sudah terkena psikosomatisnya seperti itu teman-teman. Tapi jangan takut, itu akan berubah nanti, akan berubah setelah kita paham. Jadi cukup kita ketahui saja itu sudah berkurang ya, sudah berkurang. Jadi ketika teman-teman ada rasa-rasa nggak nyaman ya karena psikosomatik, udah pokoknya teman-teman, wah ini hanya ilusi pikiran saya nggak apa-apa, saya baik-baik saja, saya sehat walafiat, sudah katakan seperti itu ya. Jadi memang untuk melawan psikosomatik kita harus bermain kata-kata yang positif ya. Jadi pikiran ini akan akan didahului oleh perkataan. Kalau perkataan kita selalu ngomong yang positif, nah nanti pikiran ini akan menjadi mindsetnya positif teman-teman ya. Maka perkataan, perbuatan, pikiran ini adalah doa yang akan dikabulkan. Makanya mulai sekarang ya, berkatalah yang baik-baik, berkatalah yang positif ya. Kalau kita masih merasa agak sakit, jangan katakan sakit, tapi saya sehat, saya tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya ada rasa ya, anggap saja itu biasa, jadi sensasi biasa lah, sensasi hanya numpang lewat, seperti itu saja, nanti akan cepat membaik ya, karena itu sebenarnya cerminan dari psikosomatik kita teman-teman ya, itu seperti itu respon tubuh ya, respon tubuh terhadap pikiran yang masih negatif. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan menjadi cepat sembuh teman-teman ya. Selain itu juga memang ada apa ya, ya ada trik-triknya lah untuk mengatasi hal itu ya. Pokoknya ketika teman-teman merasakan mulai cemas, khawatir, takut, kemudian ketika teman-teman memikirkan yang negatif, kemudian tubuh menjadi rasanya nggak nyaman, yaitu sensasi dari psikosomatik teman-teman ya. Nah, maka solusinya adalah bisa saja sensasi itu ya, rasa-rasa itu memang pertama kita terima ya, kemudian yang kedua bisa juga kita lawan ya, bisa juga kita hindari ya, itu solusinya seperti itu teman-teman ya. Makanya kita lakukan saja lah,
lakukan saja apa-apa yang terbaik ya. Tujuan kita baik, tujuan kita positif, dan nanti pikiran akan positif. Ketika pikiran positif, maka respon tubuh juga akan positif, akhirnya menjadi kita merasakan sehat. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GD, anxiety, psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.